Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang di Ruang PC. Sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe bagi yang belum dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya. Selamat mengikuti. Dogma keempat adalah pengangkatan Maria, Assumption of Mary. Dogma ini dinyatakan oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 1 November tahun 1950 dalam ensiklik Magnificentissimus Deus. Dogma ini berangkat dari tradisi suci, walau tidak secara eksplisit dinyatakan dalam kitab suci. Namun harus kita ketahui, kitab suci juga bagian dari tradisi suci. Gereja perdana dan para bapak gereja di awal kekristenan telah merefleksikan kitab suci dengan penuh hikmat, dan mereka juga sangat mendalami peran Bunda Maria dalam gereja. Kalau kita memasukkan kerangka logika dan pemikiran kita mulai dari dogma tanpa noda dan Maria diangkat ke surga ini, kita dapat melihat bahwa semua ajaran gereja itu saling mendukung dan saling menguatkan, bahkan menjadi salah satu cara dalam mengenal dan mencintai Allah Tritunggal. Kita perlu membedakan antara Yesus naik ke surga dengan Bunda Maria diangkat ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga dikarenakan kuasanya sendiri sebagai Putra Allah, sedangkan Bunda Maria yang diangkat ke surga dikarenakan kuasa dari Allah dan bukan dari kekuatannya sendiri. Magisterium dengan tegas menyatakan Maria Bunda Allah, perawan abadi yang tidak bercela, diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surgawi setelah perjalanan hidupnya di bumi ini. Pengangkatan Bunda Maria menjadi bagian dari spiritual gereja dan warisan doktrinal selama berabad-abad. Dogma ini juga telah menjadi bagian dari refleksi teologis dan liturgi serta menjadi bagian iman dari kaum beriman. Dogma ini dipahami sebagai kesimpulan logis dari tugas Maria di bumi yang ia jalani selama hidupnya dalam persatuan dengan Allah dan misinya. Artinya pengangkatan Maria adalah sebagai konsekuensi dari keibuan ilahi dengan menjadi perantaraan dan bersama dan untuk putranya di bumi. Maria juga melakukan hal yang sama untuknya di surga. Pengangkatannya ini mengatakan kepada kita bahwa hubungan ini berlanjut sampai di surga. Dogma Maria diangkat ke surga bukan semata-mata doktrin untuk menghormati Maria, tetapi doktrin itu mau menunjukkan bahwa Maria adalah anggota gereja yang pertama diangkat ke surga. Gereja mengajak kita untuk setia seperti Bunda Maria yang setia, melakukan perintah Allah dan bersatu dengan Kristus. Pada akhir zaman nanti kita juga akan diangkat tubuh dan jiwa kita ke surga. Peristiwa Maria diangkat ke surga adalah peringatan akan pengharapan kita akan kebangkitan badan di akhir zaman, di mana kita sebagai orang beriman, kita akan mengalami apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita, yaitu kebangkitan badan dan kehidupan kekal di surga. Tubuh dan jiwa kita akan bersatu kembali dengan Allah Tritunggal. Sahabat Ruang PC, Bunda Maria sejak semula selalu menjadi inspirasi bagi kita. Cara hidup dan keistimewaan Bunda Maria selalu menjadi wahana bagi orang Katolik dalam menjalani imannya. Bunda Maria akan selalu menjadi ibu kita selama kita berjuang di bumi ini, dan dia akan mendampingi kita dalam perjalanan menuju Bapa di surga kelak. Maka sudah sepantasnya kita menghormatinya sebagai teladan iman bagi kita. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amin. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostrae. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sahabat Ruang PC, demikian episode kali ini. Silakan tulis komentar Anda untuk saling berbagi. Kasih like bila Anda suka, bagikan ke teman-teman, keluarga, atau media sosial Anda supaya bisa memberi inspirasi. Subscribe atau tekan tombol loncengnya supaya Anda selalu mendapat pemberitahuan setiap ada video baru. Tuhan memberkati. Non scole sed vita discimus.